Nah, teman-teman, seperti janji gua, CBH Support UMKM, dan sudah banyak sekali para pelaku UMKM yang mengirimkan data, kemudian informasi, lalu banner-banner promosinya ke admin kita di 0815 1076 dan gue mohon maaf, kita belum bisa langsung menayangkan karena ada yang belum lengkap, tapi juga ada yang harus antri. Dan tentunya yang pertama yang akan kita lihat adalah ini dia. Ini adalah semacam tools ya untuk bagaimana memahami sebuah pertandingan bola lengkap dengan alat-alatnya dan manualnya. Dan kalau kalian tertarik, tentunya kalian bisa lihat informasi selengkapnya yang tertera di banner yang bisa kalian saksikan. Welcome to my channel. Ya, halo teman-teman semua, salam sehat. Selamat hari Sabtu juga, happy weekend buat teman-teman. Kali ini gue berada dari tempat atau lokasi yang agak sedikit berbeda, tapi gue nggak perlu ngasih tau dari mana lah. Yang pasti kalian bisa lihat, ini bukan background studio yang biasa kalian lihat ya. Jadi gue dari sebuah daerah yang cukup dingin, sangat dingin. Mungkin ini sekitar 10 bahkan di bawah 10 derajat Celcius ya. Jadi cukup menggigil. Saat ini gue berbicara ini jam 4:30 sore waktu Indonesia Barat. Nah teman-teman, sedikit saja gue akan menyapa kalian, mengupdate info-info terbaru, situasi terbaru juga menjelang dua perhelatan, dua hajatan besar. Ya besar sih ya menurut ukuran kita, dan juga tentunya melibatkan tim nasional dan juga klub Liga 1, apalagi kalau bukan AFF dan juga Piala Presiden. Dan tentunya hari ini akan digulirkan Piala Presiden, pembukanya akan dilangsungkan di Bandung, dan kita semua tahu melibatkan tim-tim klasik perserikatan ya, ada Persib Bandung, Persija, ada Persebaya, kemudian ada juga tim undangan dari Liga 2 PSMS, ada DPMM dari Brunei, kemudian ada Port FC, kemudian ada Singapura juga kalau nggak salah ya. Satu lagi dari Arema ini dari era Galatama ya. Jadi tim-tim yang punya grassroots atau basis fans yang cukup besar, dan menarik untuk kita lihat persiapan ini karena dari bincang-bincang gue dengan ya 1, 2, 3 mungkin ya perwakilan dari klub Piala Presiden, kebugaran para pemain ini diperkirakan belum sampai 100%, hanya 50-60%. Jadi kemungkinan besar pelatih-pelatih ini nggak akan mau langsung tancap gas. Jadi ini mungkin satu hints tersendiri buat teman-teman yang apakah Jackmania, Bobotoh, Aremania, Smax, Hooligan, dan lain-lain ya. Dan juga bonek itu mungkin langsung pengen buru-buru ya melihat tim kesayangannya berjaya, menang. Tapi mungkin kalau gue boleh sedikit kasih suggestion itu tahan dulu ya, walaupun kalian pasti pengen cepet-cepet ya ngelihat pemain baru, strategi baru, mungkin pelatih baru juga di tim kesayangan kalian masing-masing. Ini menarik kita lihat seperti apa nanti semifinal tanggal 4 Agustus kalau nggak salah, dan 6 final. Kalau nggak salah finalnya di Surabaya. Tapi kita lihat seperti apa nanti yang lolos dari masing-masing grup A dan grup B, 1A lawan 2B, lalu 1B lawan 2A. Kira-kira seperti itu. Siapa klub kesayangan kalian? Mungkin bisa tinggalkan komentar dan komen kalian soal harapannya ya. Jadi dari mulai tadi ada Persib, PSMS, Persija, Arema, dan Persebaya, serta tim-tim undangan dari luar negeri, dari Brunei, dari Singapura, dan juga dari Thailand ya. Tentu ini menarik untuk kita lihat apakah ada terjadi final klasik misalnya antara Persib dan Persija di final, dan nanti mainnya di mana. Ini kan bubbling ya, antara Surabaya atau di Bandung. Mungkin kalau Persib lawan Persija mungkin mainnya di Gelora Bung Tomo untuk alasan keamanan mungkin ya. Ataukah mungkin Persib lawan PSMS, ini juga salah satu yang disebut-sebut The Real El Clasico, atau mungkin
Persib lawan Persebaya atau PSMS lawan Persebaya, macam-macam. Ini semua seru. Atau mungkin Arema juga, mohon maaf ya kalau nggak sebut. Karena memang ini adalah kelompok dari klaster perserikatan. Nah itu dari Piala Presiden yang pasti gue coba mengawal Piala Presiden. Cuman gak gampang juga ngatur ya teman-teman. Karena ini irisan dengan Piala AFF yang juga sudah bergulir. Dan kemarin sudah berlangsung juga 2 pertandingan, yaitu Vietnam yang dari jauh-jauh hari gue udah mengatakan di luar Thailand, Piala AFF ini Vietnam khususnya di edisi kali ini akan menjadi momok. Kenapa? Berkaca dari Piala Asia U23 yang merupakan pondasi dari tim nasional Vietnam di Piala Asia kemarin, Piala Asia U23 juga tentunya. Mereka tampil sangat luar biasa, sangat militan, dan pasti sebagian besar dari para pemain tersebut. Dan kemarin juga ada yang kemudian tampil membela tim nasional Vietnam di Piala AFF. Dan kemarin mereka menang 7-0 ya. Bahkan harusnya 9-0 tapi ada 2 gol dianulir kalau gue nggak salah. Walaupun lawannya Timor Leste, tapi permainan mereka sangat impresif dan kita patut mewaspadai. Dan kita akan berhadapan dengan mereka di partai ketiga. Ya, karena habis kita lawan Kamboja nanti tanggal hari Senin, lalu kita akan away menghadapi Timor Leste di Chonburi, lalu kita akan home lagi di Pakansari lawan Vietnam, baru tanggal 7 kita akan away ke Singapura. Kita akan berhadapan akan main di Jalan Besar Stadium. Tentunya seperti biasa, CBH pasti akan selalu mengawal Garuda terbang kemanapun selama memang memungkinkan ya. Oke, satu lagi partai yang sudah berlangsung juga kemarin adalah Kamboja lawan Singapura. Karena ini kan akan menjadi lawan kita juga. Kamboja nggak bisa dianggap enteng, walaupun gue yakin kita bisa menggulung mereka, tapi mereka punya semangat yang luar biasa. Memang kemarin mereka main di Kamboja ya, agak lebih semangat lah kelihatan. Tapi ya mereka punya potensi untuk merepotkan kita. Ini yang harus diwaspadai. Dan lawannya pun Singapura punya seorang striker yang sangat berbahaya, Ilhan Fandi Ahmad. Nah itu dia. Jadi Fandi Ahmad ini legendnya Singapura yang pernah berumput juga di Indonesia tahun mungkin 70-an 80-an. Dan anak-anak itu ada beberapa yang memang jadi pesepak bola. Jadi gue lupa. Ada 3 atau 4 lah gitu ya. Salah satu Ilhan Fandi Ahmad yang kemarin cetak gol sangat bagus ya. Salah satu goal of the tournament so far. Dia angkat bola kemudian langsung di first time. Nah ini juga akan menjadi lawan kita dan harus diwaspadai. Walaupun kita nanti akan berhadapan dengan mereka di partai terakhir. Ya kita nggak tahu bagaimana nanti. Gue sih yakin kita lolos, tapi apakah sebagai juara grup dan komposisi di grup B itu seperti apa juga. Karena kan nanti nyilang juga nih sama kayak Piala Presiden. 1A lawan 2B, lalu 2A lawan 1B. Nah ini sama juga, gue akan mengawal juga dua-duanya Piala AFF dan Piala Presiden. Nah ini ngatur jadwalnya susah nih gitu. Yang pasti gue akan berusaha untuk, ya kalau Indonesia sih kayaknya hampir, kecuali lawan Timor Leste, CBH akan terus mengawal mereka. Karena Timor Leste mainnya di Chonburi, agak repot logistiknya ya. Kemudian juga harus konsen lagi balik dan gue juga ada siaran. Nah, last but not least, ini soal AFF dan Piala Presiden, jadi pantengin terus ya CBH. Update informasi soal news terbaru. Jadi soal Justin Hubner yang kemarin kita lihat ikut TC di Bali juga banyak menimbulkan berbagai pertanyaan. Gue bisa sampaikan ini mendekati A1 lah ya, bahwa yang bersangkutan tidak akan main di Liga 1 sampai detik ini yang gue tahu ya. Jadi ada yang mengaitkan dia akan bermain di Bali United mungkin karena Jennifer Koppen ya itu di Bali tinggalnya, jadi mungkin dia akan main di Bali United. Setahu gue sampai detik ini nggak ada informasi tersebut. Dan yang kedua juga terkait Max Hilgers, banyak yang bertanya. Jadi yang bersangkutan ini memang agak sedikit complicated situasinya di Twente, dan dia tahun lalu itu kan sebenarnya sudah mau caw, tahun musim lalu ya. Kemudian pramusim dia nonton teman-temannya baik-baik semua, tapi ketika dia klubnya nggak dapet, terus kemudian dia mau balik lagi, klubnya bilang ya udah lu nggak apa-apa deh balik lagi, tapi perpanjang kontrak. Nah dianya nggak mau atau bagaimana, dan di saat yang sama dia cedera juga, akhirnya jadi gantung. Tapi kemudian akhir-akhirnya ujung-ujungnya memang diperpanjang kontrak, tapi saat pramusim, saat persiapan itu dia nggak hadir, dan dia terlihat latihan di tempat lain dengan menggunakan jersey Feyenoord, dan sehingga ini akhirnya boleh dikatakan ya ketok palu lah, selesai hubungannya dengan Twente, karena ini kan musuhan ya Twente dengan Feyenoord, jadi hampir pasti dia akan hengkang dari Twente. Tinggal kita lihat dia mendarat ke sisi mana. Ini menjawab pertanyaan juga dari beberapa teman-teman yang banyak DM gua. Kemudian juga
Gua rasa itu dulu ya untuk update news. Jadi kita akan lihat bagaimana nanti hasil-hasil di Piala Presiden AFF dan juga berita-berita terbaru soal pemain diaspora kita. Dan ada satu berita pemain diaspora yang segera merapat, siapa dia, kita akan atau gua akan angkat setelah yang satu ini. Adios.